Eh, saya modal saya itu tidak banyak. Saya karena Allah memberikan saya modal akal untuk berpikir bagaimana untuk mengembangkan hidup. Ya, gini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini untuk motivasi teman-teman. Jangan ditanamkan rasa takut pada jiwa kita. Kan dari kisah Bapak itu, Bapak memulai sebuah bisnis itu mulai dari nol ya, Pak, dengan modal yang sangat terbatas. Mungkin tantangan dalam perjalanan Bapak tuh bisa sampai sekarang ya, Pak, titik sekarang jadi seorang dosen dan juga seorang entrepreneur gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTM, kembali lagi di UTM Talk. Pada hari ini saya Fahira dan rekan saya. Dan saya Tuan Nur Aini. Nah, Sobat UTM, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, di sini siapa sih yang punya cita-cita memiliki usaha dan usaha itu bisa berkembang sampai kita tuh memiliki dan bisa membuka peluang usaha bagi orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu mengenai tentang entrepreneurship. Tapi kita seringkali punya mimpi besar, terus kepikiran modalnya dari mana, aku belum punya pengalaman, bahkan kayaknya aku nggak bisa deh. Padahal kan orang sukses juga justru memiliki kondisi, apa sih namanya? Tapi seringkali kita bermimpi besar, sering kepikiran modalnya dari mana, kayaknya aku nggak punya pengalaman, bahkan kayaknya aku nggak bisa deh. Padahal kan orang sukses itu juga memiliki kondisi dari kata ideal, terus bukan dari keluarga yang kurang berada ataupun dari pengusaha ataupun dari keluarga yang pengusaha terus tidak memiliki modal yang cukup besar. Namun bahkan ada seseorang yang udah mulai duluan nih dari kondisi keterbatasan dan tantangan hidup. Nah, pada segmen UTM Talk pada hari ini, kita akan membahas pertanyaan tersebut dengan tema membangun masa depan dari nol melalui inspirasi entrepreneurship untuk masa muda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari dosen sekaligus juga seorang entrepreneur yang memiliki kisah yang sangat inspiratif untuk dibagikan kepada kita semua. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu mari kita sambut semua, yaitu Bapak Dr. Haji Yuli Haji Ramayuli SEMM. Kepadanya kami persilakan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Masya Allah, senang kehadiran Bapak. Masya Allah, masya Allah. Sobat UTM, kita akan membahas obrolan kepada Bapak Rama. Pada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih bidadari surga, calon bidadari surga, kiri kanan, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan motivasi bagaimana membangun wirausaha dari nol sampai menjadi sukses, kan gitu ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, saya memberikan suatu masukan dulu sejauh mana kita harus bisa meraih suatu sukses. Meraih satu sukses itu dibangun dengan semangat. Bagaimana semangat itu harus kita bangun pada diri kita. Ada fase-fasenya yang kita membangun dunia usaha. Ada fase waktu kita masih muda dari kecil sampai fase sekarang dan fase yang akan datang. Kita mengalami 3 fase. Fase dulu itu adalah fase di mana kita perekonomian kita tuh nggak ada apa-apanya. Fase kita itu adalah fase yang belum lahir kita. Kita diajarkan sama orang tua fase-fase bagaimana menjadi orang-orang yang sukses. Cita-cita orang tua ingin jadi anaknya sukses. Itu fase kita masih kecil kan? Iya, betul sekali. Alhamdulillah buat teman-teman yang mau berminat di bidang entrepreneur. Sebenarnya entrepreneur itu dibangun dengan semangat jiwa yang ingin membangun wirausaha. Tapi di sini jarang fase-fase itu dibangun oleh semangat itu. Dulu waktu saya memulai usaha, itu dari nol sekali. Apa yang dikatakan tadi disampaikan Mbak ini, bagaimana membangun usaha itu dari nol. Membangun usaha dari nol, kita awalnya itu nggak punya apa-apa di dunia ini. Apakah kita lain membawa duit, membawa harta yang banyak? Kan tidak kan?
Kita lahir itu membawa keinginan. Kita lahir tidak membawa cuma satu modal. Kita kan di sini nggak punya modal kan? Iya. Tapi kita punya modal yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu akal, pikiran dan semuanya yang ada untuk bekal kita hidup. Iya. Allah memberikan kita makan nggak? Mata nggak? Dikasih Pak. Allah memberikan kita akal nggak? Dikasih Pak. Allah memberikan kita tangan nggak? Diberikan. Allah memberikan kita kaki nggak? Iya, Pak. Itu adalah modal awal diberikan Allah untuk kita bisa memanfaatkan anggota tubuh kita menjadi orang yang paling sukses di dunia ini. Karena kita lahir di dunia, bagaimana meraih kesuksesan dunia itu ada fase-fasenya yang harus kita hadapi. Ada prosesnya, ada liku-liku kehidupan dalam membangun jiwa usaha itu. Tadi Mbak katakan bahwa dari mana kita modal? Saya tanya kembali lagi, modal kita lahir bawa modal nggak? Apa yang kita bawa dalam lahir? Fisik sih Pak. Kita lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba kita lahir, kita diberikan akal untuk berpikir, kita bisa memberikan motivasi pada diri kita. Oh iya, kita lahir tidak mau bawa apa-apa. Sudah lahir kita di dunia dikasih akal sama Allah, kita kaki, kita berusaha. Disitulah motivasi kita membangun niat kita ke depan, kita menjadi orang sukses. Dari mana? Ada pengalaman. Ya, kalau kita sudah punya berpikir bagaimana membangun wirausaha sekarang ini, karena kita kan mahasiswa ya. Mahasiswa. Karena bagaimana untuk membangun usaha itu pada diri kita. Sekarang kita bertanya, punya nggak jiwa semangat kita untuk usaha? Betul sekali. Semangat. Ya, semangat ya? Iya. Kita ada hidup. Iya. Mumpung hidup di dunia ini, kita harus benar-benar mengandalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dulu waktu saya memulai usaha nggak punya modal. Saya hidup saya dari nol. Dari modal 8.000, alhamdulillah Allah berikan semua rezeki yang Allah berikan kepada saya. Semua serba cukup. Apa? Cukup punya segala-galanya. Allah berikan saya harta yang nggak terlalu melimpah, yang penting cukup. Usaha dibangun dari liku-liku yang ada, jatuh bangun. Apa kita patah semangat? Tidak. Kita kembali kepada diri kita semangat. Kalau kita jatuh, tidak ada semangat dalam jiwa juang, nah, itu akan memberikan kita pudar dalam melakukan untuk usaha. Itulah pengantar dari saya. Bagaimana membangun usaha itu adalah tergantung diri kita. Ada nggak kemauan kita ingin punya usaha? Itu. Ada kan? Ada. Kalau kita ingin membangun usaha itu, kan ada di Al-Quran. Allah berikan kita rezeki di muka bumi ini, ada nggak? Jadikan langit dan bumi untuk manusia. Kenapa kita nggak mau meminta kepada Allah semuanya yang rezeki kepada kita? Tinggal usaha. Kalau kita malas di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kita hidup? Mumpung kita hidup dunia berusaha dan semangat, tapi genggaman itu adalah kepada diri kita. Kalau kita jauh sama Allah, dunia itu kita genggam tuh hanya genggaman. Tapi kalau kita dekat sama Allah, genggaman dunia ini kita pegang semua. Genggam dunia dan genggam juga akhirat. Dapat semuanya. Dunia ini hanya sebentar, akhirat selamanya. Nah, itulah kita bangun. Umat Islam ini harus kaya, teman-teman. Harus kaya. Kalau nggak kaya, kapan lagi kita berjuang? Kan ada di surat As-Saff. Maukah kutawarkan suatu perniagaan yang akan selamat dunia dan akhirat? Perniagaan ditawarin kita sama Allah untuk menjadikan wirausaha kita. Apa perniagaan? Banyak arti kata dari perniagaan itu. Global penafsirannya, ya. Karena apa? Kalau kita beriman, tu'minuna, bila kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apapun ya rezeki kepada Allah, kita minta kepada pasti dikasih. Yang penting satu, beriman kita kepada Allah. Apapun usaha-usaha yang apa yang kita kerjakan, insya Allah, Allah udah pasti tidak insya Allah lagi. Kalau manusia insya Allah ya, tapi kata Allah pasti dikabulkan. Itu. Kalau kita bisa menerapkan sesuatu yang ingin pada diri kita, ingin menjadi orang entrepreneur yang sukses. Ya, silakan. Kan dari kisah Bapak itu, Bapak memulai sebuah bisnis itu mulai dari nol ya, Pak, dengan modal yang sangat terbatas. Mungkin tantangan dalam perjalanan Bapak tuh bisa sampai sekarang ya, Pak, titik sekarang jadi seorang dosen dan juga seorang entrepreneur gitu, Pak. Saya modal saya itu tidak banyak. Saya karena Allah memberikan saya modal akal untuk berpikir bagaimana untuk mengembangkan hidup. Dulu saya anak jalanan. Membangun usaha itu anak jalanan. Dari anak jalan pemulung. Bagaimana saya kuliah, bayar kuliah.
dengan usaha. Dari mana hasilnya? Ya dari usaha. Kalau nggak ada hasil usaha, bagaimana kita bisa bayar kuliah? Usaha dari zaman mulung, dari kita jadi mencari barang-barang rongsokan, kita jual. Alhamdulillah Allah berikan kita. Yang penting semangat. Modal awal kita bangun, bagaimana membangun modal dari awal itu dengan semangat jiwa yang ingin kedepannya ingin jadi orang sukses. Itu cita-cita saya dulu. Saya nggak ingin menjadi pengusaha besar, tapi sebab cukup. Tapi kan nonsen juga. Ingin jadi pengusaha, banyak yang jadi pengusaha besar itu. Karena kapasitas yang terlalu mementingkan sesuatu yang ingin dia capai, dapat. Pasti menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Tapi kita sungguh-sungguh nggak. Biasanya kita nggak sungguh-sungguh dalam hidup itu. Karena kita udah telanjur hidup di dunia ini, mau ngapain? Mencari dunia untuk akhirat. Jadi jangan cuma berharap ya, tapi berjuang. Berjuang. Kalau kita nggak berjuang dalam hidup itu, apa yang kita harapkan di dunia ini? Umat Islam harus kaya. Harus maju dalam semangat. Jangan kita selalu saling meminta-minta apa? Diharamkan kita meminta. Minta aja sama Allah. Yang penting kita usaha berjuang untuk meraih kesuksesan, minta sama Allah. Kalau Allah dekat kepada kita, karena kita pun dekat sama dia. Itu modal dari nol. Nggak pernah saya dikasih modal sampai ratusan juta. Orang tua saya kaya, enggak. Orang tua harus susah. Orang hidup saya dari perantauan, dari anak jalanan. Kemudian saya punya usaha, membangun terus dengan semangat tanpa pantang lelah. Tantangannya banyak, godanya pun banyak. Liku-liku gagal lagi, kita bangkit lagi, gagal lagi, kita bangkit lagi. Gimana untuk kita ke depannya bisa tahu kegagalan kita untuk meraih sukses itu ke depan. Jangan terlalu gagal kita putus asa, jangan. Jadi jadikan gagal itu sebuah motivasi. Iya, gagal itu adalah menjadi guru kita untuk ke depan menjadi orang sukses. Gitu. Masya Allah ya, dari cerita yang Bapak ceritakan, sampaikan, kita jadi belajar nih untuk berkembang, untuk ya semangat buat mencari ya. Mudah-mudahan. Kita harus berkembang dalam hidup itu. Kalau kita nggak bisa berkembang dalam hidup itu, kita akan tergilas dengan waktu. Kapan lagi ingin menjadi orang sukses? Karena apa? Membangun kesuksesan itu tergantung diri kita sendiri. Mau nggak kita mau untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan? Dan kita suka, dari kecil kita suka bernyanyi, ya, ambilkan bintang Bu. Ya kan suka gitu ya. Artinya menjadi orang sukses itu, walaupun kita bisa meraih bintang, tapi kita bisa meraih kesuksesan itu dengan memetik bintang. Bintang itu adalah motivasi kita bagaimana kita bisa meraih sesuatu kesuksesan untuk masa depan. Itu teman-teman. Berarti keterbatasan itu bukan jadi suatu halangan ya Pak? Ya. Jadi keterbatasan itu tidak menjadi halangan. Banyak orang-orang yang di luar dari kita yang nggak normal gitu. Kita normal, masih kita punya kaki. Coba lihat orang-orang yang apa, kita nggak cemburu gitu, ngeliat orang yang kakinya tidak ada, tangan yang kagak ada, keterbatasan fisiknya nggak ada, tapi banyak mereka orang yang sukses. Kenapa kita yang normal kasih akal berpikiran, kenapa kita nggak mau mempunyai motivasi ke depan ingin maju? Ya, kita mahasiswa, Anda dilatih dengan keilmuan teori, bagaimana melatih kewirausahaan Anda, semangat Anda sebagai seorang mahasiswa untuk menjadi intelektual, menjadi pengusaha yang sukses. Tergantung pada diri kita. Fase inilah yang akan kita hadapi ke depan, yang penuh tantangannya, yang sangat rumit sekali. Sekarang fase yang rumit dalam ekonomi. Tapi bagaimana yang rumit ini kalau kita dekat sama Allah, dekat sama Pencipta, walaupun tantangan dan ujian itu kita hadapi dengan tenang. Gitu. Kenapa? Kita ada dalam surat As-Saff tadi, itulah Allah tawarkan suatu perniagaan agar kita selamat dunia dan akhirat. Ini bila jangan tinggalin Allah. Kita beriman dan bertakwa. Itulah kunci kesuksesan kita. Kalau kita menjadi orang sukses. Gitu. Nah, kan emang banyak nih Pak yang mau membangun usaha, tapi memang yang sudah dijelaskan di awal ya Pak, keterbatasan modal lah. Tapi kan secara realistis tuh pasti semua usaha tuh butuh modal yang lumayan lah Pak. Jadi banyak yang ingin membangun usaha, tapi mulai minder nih, pas udah mulai mikir membangun usaha, tapi kan saya modalnya nggak banyak gitu. Jadi sebelum memulai mereka tuh udah merasa mundur duluan Pak gitu, kayak gitu. Kalau itu adalah modal, itu sebenarnya kalau fase hari ini, fase waktu ini, fase zaman ini, sebenarnya kalau kita banyak relasi, punya teman, banyak kawan-kawan kita yang punya usaha, kita bantu.
kita nggak punya modal, tanya sama saya, Pak saya nggak punya, pasarkan barang saya. Ini barangnya, bentuknya, pasarkan. Itu kan nggak modal. Yang penting kita punya lingkungan yang luar biasa terhadap teman-teman kita yang punya usaha. Kita bantu, kita nggak punya modal. Apa saya dulu punya modal? Nggak punya modal. Tapi saya berani menawarkan barang produk-produk. Dulu saya buka butik, punya usaha baju muslim Tanah Abang. Saya nggak punya modal. Baju orang saya jualin, kita pasarkan, dapat untung. Akhirnya kita buka konveksi. Hari ini juga saya punya usaha besi. Saya dikasih nggak punya modal, saya diberikan oleh orang lain sama orang tua saya, tapi saya diberi kepercayaan ini jual barang besi, akhirnya saya jual, alhamdulillah. Itulah kepercayaan, modal itu ada kepercayaan. Kalau walaupun hari ini kita nggak punya butuh modal, kita kerjasama antara teman-teman yang lain yang ingin punya usaha, kita bantu bersama. Kayak kan sekarang fase-fase yang sangat penuh tantangan, yang sangat berat untuk kita hadapi. Karena apa? Fase inilah yang akan membuat kita menjadi termotivasi untuk melawannya. Kalau kitanya ya nggak ada modal, ciut gitu ya, kayaknya mundur, kagak ada istilah ciut bagi saya. Makanya banyak teman-teman kita jadi konten kreator itu punya modal nggak? Banyak caranya ya. Banyak caranya. Zaman sekarang zaman digital. Ya, itu banyak peluang-peluang jadi kompleks ya, iya, kompleks. Bukan istilahnya modal itu dengan uang besar gitu, buka usaha, enggak juga. Banyak sekarang zaman-zaman digital ini yang perlu kita pelajari tentang dunia-dunia usaha. Ya contoh, kita mau usaha baju, kita foto teman baju teman, terus kita punya kenalan, punya konveksi, kita foto, kita jualkan, jadikan digital bisnis kita, atau kita punya konten gitu, kita pasarkan dengan produk-produk itu kan nggak punya modal. Yang penting kita punya akun, ya kan? Akun TikTok, akun kan udah kreatif yang penting. Karena gini, membangun ekonomi kreatif itu tergantung pada jiwa kita. Mau nggak kita mau maju? Padahal kalau orang yang nggak punya modal itu adalah orang yang nggak punya kemauan gitu aja. Yang nggak punya kemauan. Iya. Ya. Jadi memang kalau semisal kita kekurangan modal, setidaknya kita mencari relasi ya Pak, Betul. untuk mendapatkan informasi gitu. Ya dari relasi tersebut. Oh ya. Biasanya kan ada orang yang udah mulai tuan usaha kan, Iya. ada rasa takut, ada rasa gagal, kecewa kan, itu kan banyak. Itu menurut Bapak gimana sih tantangan awalnya untuk menghadapi itu semua? Ya, gini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini untuk motivasi teman-teman. Jangan ditanamkan rasa takut pada jiwa kita. Jangan tanamkan rasa kegagalan pada jiwa kita. Jangan ditanamkan jiwa pengecut pada diri kita. Kadang-kadang kita membangun jiwa pengecut pada diri kita. Membangun jiwa akal kita ini kayaknya untuk membangun nilai usaha itu agak kotor pada pikiran kita. Wah, kayaknya gue nggak punya modal untuk membangun usaha. Nggak ada zaman itu. Hilangkan zaman itu, zaman fase lama. Sekarang kita membangun fase-fase digital. Tantangan sudah pasti. Bagaimana menghadapi tantangan dengan jiwa satria, jiwa semangat, itu tantangan itu akan. Semuanya akan tantangan itu bisa. Ujian termasuk tantangan. Kita diuji dengan keberhasilan, kita diuji dengan kegagalan, kita diuji dengan kemajuan teknologi, kita diuji dengan banyak harta, kita diuji dengan banyaknya kegagalan-kegagalan. Itu semua cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Bagaimana dengan jiwa satria, jiwa semangat, jiwa kita bisa hadapi itu dengan hati yang tenang. Biasa itu. Anggap dunia ini sekejap, tapi akhirat itu selamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Di UTM ini, saya ngajar di UTM ini bagaimana membangun jiwa semangat entrepreneur sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang yang nggak ada Tuhan, dia kaya kan? Iya, Mana kita menyembah Allah gitu, kita nggak beri kekayaan, pasti nggak ada yang nggak pasti di hadapan Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, apapun bentuk kita minta, Allah kasih. Nanti ada tip bagaimana bisa menjadi usaha sukses, itu ada tipnya nanti. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu, ada kunci kesuksesan untuk melawan tantangan itu sendiri. Biasa ya Pak, berarti bukan kita belajar bukan soal keuntungan aja, tapi Betul. rasa ketekunan, Iya. rasa bersyukur kepada Allah. Iya. Terus? Nah, dari cerita Bapak kan kita udah membahas itu bagaimana cara kita membangun usaha dari nol nih ya Pak. Terus menurut Bapak itu mindset apa sih yang harus dimiliki terutama untuk generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya teman-teman semuanya, UTM, bagaimana kita membangun dunia usaha untuk anak-anak muda sekarang.
Coba tanamkan hari ini, detik ini, untuk maju ke depannya agar kita menjadi orang sukses. Tanamin dulu. Saya harus sukses ke depannya. Saya harus berhasil menjadi sarjana. Kita harus berhasil di dunia usaha, berhasil juga di dunia yang kita pegang, yang kita cita-citakan. Saya tidak merasa sukses dalam hidup ini, tapi saya merasa bangga dengan diri saya. Walaupun saya suksesnya itu hanya dipandang orang, tapi sukses yang hakiki adalah nanti kalau setelah kita mendapatkan sesuatu, kita menikmati nanti dunia ini dan dunia di akhir kelak. Itu yang sukses yang hakiki sebenarnya. Tapi bagaimana kita generasi sekarang kita milenial sekarang, tantangan yang paling konkret sekali adalah menghadapi kemalasan itu aja sebenarnya. Kebanyakan malas. Saya lihat nongkrong, ya banyak yang nggak bermutu nongkrongnya, itu hilangin. Yang penting kalau kita nongkrong untuk mencari motivasi, relasi, itu deh membangun jaringan, itu sangat bagus sekali. Ayo teman-teman semuanya, bangun jiwa relasi, bangun semangat jiwa. Kenapa? Fase-fase inilah fase yang sangat sulit dengan ekonomi kita. Bagaimana kesulitan ekonomi itu adalah membangun kepercayaan diri sendiri. Ujian itu dibangun dengan kesulitan ekonomi. Bagaimana kita hadapin? Dengan ikhlas, dengan ridhonya Allah, kita berikan sesuatu yang lebih baik pada diri kita. Biasanya orang gampang putus asa zaman sekarang. Aduh, usaha sekarang sulit. Tapi kalau kita berhadapan sama Allah, usaha tuh kayaknya enak gitu. Cari keberkahan. Kalau kita nggak nyari keberkahan, mencari usaha tuh kayaknya nonsen. Iya kan? Karena kita bagaimana membangun jiwa semangat itulah kita tanami. Sekali lagi untuk teman-teman UTM, ya, bangun jiwa semangat kita dari sekarang. Jangan selalu merenungi nasib kita yang sudah tidak lagi mau dibentuk, tapi bangun jiwa kita bisa terbentuk dalam dunia usaha. Menurut Bapak, langkah pertama apa sih yang membuat mahasiswa ini mau membuka usaha? Ya, teman-teman UTM, semoga langkah awal ya, mahasiswa dari Anda belajar seorang teori. Bagaimana teori ini kita terapkan dari sehari-hari kita. Kita belajar entrepreneur. Kita belajar dari entrepreneur, kita praktekkan gitu. Kalau kita nggak praktek, hanya belajar ilmu, nanti setelah ilmu kita mau apa? Setelah S1 ini menjadi pengangguran. Betul, banyak sekali pengangguran. Banyak S1 pengangguran tantang. Tapi bagaimana membangun teori itu dengan semangat jiwa kita buka usaha. Apapun usahanya itu yang penting halal. Banyak sekali yang teman-teman ya, saya juga banyak lihat di teman-teman kita pelatihan, penelitian, bagaimana untuk membangun generasi-generasi muda untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Anda lihat, ya kita teori, kita praktekin ke dalam bagaimana kita bisa menjadi buka usaha apa aja. Usaha yang membentuk hobi kita. Hobinya apa? Kita bisa hobi buat membordel, hobi kita bisa membuat tas, hobi kita adalah menyanyi, hobi kita adalah bisa membuat sesuatu yang menghasilkan nilai-nilai ekonomi buat diri kita. Itu Bisa membuka peluang ya? itu membuka peluang sebenarnya. Yang penting mau nggak, gitu aja. Kalau hanya teori doang kita selesai kuliah menjadi sarjana, ya siap-siap aja jadi sarjana pengangguran. Kan kita mencari ilmu, bagaimana menerapkan ilmu manajemen ke lapangan nantinya. Buka usaha dengan ilmu kita, buka ilmu itu yang ada pada diri kita bisa kita aplikasikan dalam dunia usaha kita. Biar berkah ya Pak. Biar berkah. Kalau kita punya ilmu tapi nggak dipakai, Benar. Sia-sia aku. sia-sia juga kuliah jadi sarjana ada pengangguran. Ya, walaupun saya dulu saya dulu punya putus asa dalam kehidupan ini. Kok selesai kuliah saya jadi pengangguran? Tapi saya punya motivasi. Saya harus menjadi pengusaha. Alhamdulillah. Sambil kuliah terus diberi keberkahan lagi, lanjut ke S1, S2, lanjut lagi ke S3. Dari mana? Dari usaha. Ya gaji kan enggak terlalu membesarkan kita kan, tapi usaha bisa membesarkan kita. Itu motivasi untuk generasi sekarang ya. Jangan terpaku dalam hidup itu, tapi terpaku dengan masa depan kita, bahwa masa depan kita masih panjang. Tuh, punya motivasi seperti itu harus kita hadapi. Berbicara tentang peluang usaha nih ya Pak, menurut Bapak jenis usaha apa sih Pak yang bisa dikembangkan lah buat perintis yang mau memulai usaha gitu dengan modal yang sangat terbatas gitu Pak? Sekarang kita mau punya usaha apa dulu yang harus kita usahakan?
Kan ada beda-beda generasi milenial sekarang. Kalau toh nanti dipaksakan membuka usaha bengkel kan nggak cocok. Kalau sesuai dengan kemauan dia, apa hobinya, buka salon, sablon, ya kemampuan kita buka advertising, itu kita terus tekunin. Apalagi kita punya ibu kita punya warteg atau punya usaha di rumah, kita lanjutkan perjuangan orang tua untuk bisa menjadikan wirausaha itu lebih maju. Kita punya laundry, bagaimana laundry ini kita bisa majukan. Orang tua kita adalah mencari ilmu di kampus, kita terapkan di sehari-hari kita di lapangan gitu. Jadi teori sama praktik itu sejalan. Enggak kita mencari ilmu aja tapi nggak dipraktik, cuma aja ilmu itu kita dapatkan gitu. Terus tips dari Bapak apa sih selain membuka usaha biar berkembang dan dalam jangka panjang? Ya, tips saya untuk teman-teman ya, jangan tinggalin Allah, itu aja. Karena di ayat ya ayyuhalladzina amanu kan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah. Maka aku tawaran suatu perniagaan biar kamu selamat dunia dan akhirat, tuh minum billah, ya kan? Berimanlah kamu kepada Allah. Ya itu intinya. Habis kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah punya segalanya. Itu kalau kita yakin. Kalau kita nggak yakin, berarti nggak tuminu. Banyak orang yang nggak yakin kepada Allah, tapi kayak itu kan dunia doang bagi dia. Tapi kita dunia juga dapat, akhirat kita dapat. Ada keberkahan gitu yang kita dapatkan. Terus kita fi amwalihim, kita bisa bersedekah. Orang kaya itu harus kita banyak dapat rezeki, kita bersedekah. Kita abdul minannasnya kita harus dapat. Abdul minallah kita dapat rezeki sama Allah, kita khairum nas ampusahum linnas kan. Kalau kita kaya, kita banyak harta, kita bisa berbagi sama yang membutuhkan. Itulah agar kita bisa memberikan motivasi agar kita selalu konsisten dalam dunia usaha. Mungkin sebelum kita menutup UTM Talk pada hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman semua di luar sana yang ingin membangun usaha dari nol mungkin Pak? Ya, teman-teman UTM Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, tip buat Anda semua, mahasiswa-mahasiswa, masyarakat, lingkungan kita, bagaimana membangun semangat dulu. Kalau kita tidak membangun semangat untuk mencari peluang usaha, kayaknya nonsen. Tapi kalau kita bangun jiwa semangat, jiwa ingin maju, punya niat dulu. Niat saya mau usaha, membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian diri kita aja dulu lah. Umpah kita bayar kuliah dari mana, bayar uang kuliah, kita usaha. Saya tuh membangun usaha itu dengan tidak meminta-minta gitu. Tapi kita dengan usaha kita bisa bayar kuliah. Ya, jadi kita tidak selalu meminta-minta, tapi kita minta selalu kepada yang punya rezeki. Allah semuanya luas gitu rezeki Allah. Yang penting kita bagaimana menggenggam dunia ini dengan lillah gitu. Kalau kita jauh sama Allah, jauh rezeki kita. Tapi kita menanamkan jiwa akhlak yang baik, apapun bentuknya, rezeki itu dapat aja. Walaupun sedikit berkah. Untuk teman-teman UTM sekalian, yuk kita mulai bangun jiwa semangat. Jangan pantang menyerah. Modal sudah Allah kasih. Jangan sampai modal yang dikasih sama Allah, Allah tutup keberkahan itu. Apa modal pertama? Kita dikasih akal sama Allah. Dikasih anggota tubuh kita untuk menjadikan aktivitas kita. Akal berpikir ke depan agar kita bisa maju. Kaki kita melangkah agar kita bisa melangkah sebenar-benar melangkah dalam dunia ini. Kita punya tangan meraih sesuatu dan genggaman. Mencarilah ilmu sedalam-dalamnya untuk kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Genggamlah berlian kau dapati. Tapi ilmu kalau tidak dengan ilmu lepas berlian itu. Banyak kata mencari rezeki itu agak sulit. Tapi bagi Allah tidak sulit bagi orang-orang yang mau berjalan, mau tekun, mau berusaha. Kalau kita ingin mau usaha yang kuat, pasti Allah membantunya mampu-mampunya kita. Banyak orang yang nggak mampu tapi tidak menggunakan akal. Banyak orang yang nggak cocok dalam kehidupan dia tapi dia nggak mau menjalankan sesuatu yang dia inginkan. Padahal Allah udah nggak pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la dinakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, banyak.
Kita kasih rezeki, kasih usaha, kasih pikiran. Rezeki itu banyak, bukan harta aja. Kita dikasih ngirup, kita bersyukur, kita ditambah lagi nikmat. Tapi kita jarang kita melakukan sesuatu yang kita berpikir ke depan itu. Oh iya, inilah pemberian dari Allah. Kita nikmatin, kita dikasih. Yang penting semangat. Kalau nggak semangat dalam dunia usaha, kita selalu sertakan Allah pada diri kita. Satu, jangan sekali-sekali teman-teman durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah doa yang mustajab. Minta doa restu bahwa kita ingin punya usaha. Doakan ibu, ayah, aku mau punya usaha agar usahaku bisa maju. Minta doa restu dari kedua orang tua. Kalau Allah redo, ibu kita redo, orang tua kita redo, Allah pasti redo. Jalan pun terbentang luas ilmu kesuksesan. Sukses di akademi kita sukses sebagai mahasiswa, sukses kita jadi dosen, sukses juga kita dunia usaha. Itu yang harus kita bangun. Kalau kita nggak bisa ngebangun dunia ini, ya ngapain teman-teman semua kuliah? Kita raih ilmu kita di dunia kampus. Kita cari keberkahan ilmu, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Kita jangan berharap ke depan kita selesai S1 kita mau cari kerja. Belum tentu kita dapat kerja. Tapi setelah kita kuliah, kita harus punya peluang-peluang yang sangat berlian membangun dunia usaha. Itu yang diperlukan untuk fase-fase yang akan datang. Terima kasih ya Pak, karena telah memberikan banyak kisah-kisah inspiratif buat kita semua. Dan terima kasih juga Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam UTM Talk ini. Lalu ada sedikit kata-kata sebelum kita menutup UTM Talk pada hari ini ya. Jadi Sobat UTMJ, untuk menuju kesuksesan yaitu bukan siapa yang memulai lebih dahulu dan juga siapa yang mempunyai lebih banyak, tetapi siapa yang mau terus melangkah dan tidak menyerah sampai titik kesuksesan itu berada pada diri kita sendiri. Sampai jumpa di UTM Talk pada berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada sosial media UTMJ di TikTok dan Instagram. See you teman-teman.